Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dharma Yulianti Putri, jurusan Ekonomi Syariah, program Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hilah syariah dan perannya dalam ekonomi Islam. Yang pertama sekali, kita harus tahu dulu apa itu hilah dan bagaimana kedudukannya dalam fikih Islam. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa pengertian hilah itu adalah kata hilah berasal dari kata halan yahulu, haulan, haulan, wahilatan, yang artinya berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya atau muslihat. Berasal juga dari kata al-tahawul, yaitu bentuk khusus dari makna kata al-tasarruf wa al-amal, yang berarti perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Di sini kita juga bisa lihat hilah secara terminologi menurut para ulama. Di sini saya mengambil pengertian hilah menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut Ali Hasbalah. Adapun hilah menurut Ali Hasbalah ini adalah ia mengemukakan hilah ini secara istilah tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna, yakni cara terselubung yang mengantarkan kepada tujuannya. Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan yang dimilikinya. Kedua, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan definisi hilah ini yaitu sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna, yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali hanya dengan kecakapan dan keahlian khusus. Baik, masuk kepada bentuk hilah dan kedudukannya dalam fikih Islam. Di sini saya juga mengambil dua bentuk hilah menurut para ulama, menurut dua ulama. Yang pertama yaitu menurut Ali Hasbalah. Adapun menurut Ali Hasbalah dibagi dalam 5 bentuk. Di sini bisa kita lihat yang pertama yaitu sebab-sebab syariah yang diciptakan untuk maksud tertentu bila dijalankan menurut garis syariat. Misalnya mengadakan perikatan jual beli sebagai sarana untuk memindahkan hak milik, kemudian memanfaatkan barang yang diperjualbelikan, mengadakan ikatan perkawinan dengan tujuan menghalalkan, dan selanjutnya mengadakan perjanjian-perjanjian yang lain. Yang kedua, tindakan-tindakan yang pada dasarnya disyariatkan pada maksud untuk mencapai tujuan yang termasuk hal yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya membuang sesuatu yang mengganggu, memberantas kezaliman, dan yang lainnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Selanjutnya, transaksi yang pada dasarnya sesuai dengan syariat akan tetapi dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. Ulama berbeda pendapat mengetahui hukum transaksi semacam ini. Misalnya kasus Ali yang menghibahkan sebagian hartanya menjelang haul zakat yang dimaksudkan untuk menghindari kewajiban membayar zakat. Selanjutnya, yang keempat ada akad yang pada dasarnya diharamkan apabila dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak diharamkan. Selanjutnya yang kelima yaitu hilah melakukan perbuatan haram untuk mencapai maksud yang hak, seperti meminta kesaksian 2 orang atau saksi palsu. Tujuannya agar mengingkari hutangnya mau membayar. Hilah seperti ini menurut ahli Hasbalah ulama diperbolehkan, namun pelakunya tetap berdosa dengan mengkiaskan kepada masalah zafar, yaitu seseorang yang mempunyai hak tetapi tidak dipenuhi haknya. Selanjutnya bentuk hilah menurut Wahbah Zulhaili. Yang pertama ada hilah syariah yang diperbolehkan, yang
Yang kedua, ada hilah syariah yang tidak diperbolehkan. Adapun hilah syariah yang diperbolehkan yaitu perubahan hilah yang terjadi pada substansi hukum syar'i yang diletakkan untuk suatu persoalan tertentu dan digunakan dalam kondisi yang lain dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran atau menolak kezaliman, atau untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan hilah seperti ini tidak merusak atau menghancurkan kemaslahatan yang secara syar'i. Yang kedua, hilah syariah yang tidak diperbolehkan, hilah yang bertujuan merubah substansi hukum syar'i pada bentuk hukum lain yang sah menurut zahirnya, namun secara batin hanya sia-sia. Masuk kepada poin selanjutnya, yaitu berbagai bentuk hilah dalam fatwa ekonomi Islam. Nah, teman-teman di sini untuk mengetahui berbagai bentuk hilah dalam fatwa ekonomi Islam ini bisa kita lihat pada layar di atas. Silakan disimak. Nah, pembahasan selanjutnya masuk kepada perdebatan seputar hilah dalam pengembangan ekonomi Islam. Hilah dalam ekonomi Islam, misalnya seseorang yang tidak diperbolehkan mengambil bunga dari hutang piutang karena ada larangan riba, maka bentuk hilah di sini adalah dengan cara debitur menjual barang kepada kreditur dengan harga yang kurang dari semestinya, atau debitur membeli barang dari kreditur dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang semestinya, atau dengan cara lain memberi hadiah dengan sejumlah uang yang sesuai dengan balas jasa. Hilah dalam kasus seperti ini diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan beberapa ulama mazhab Syafi'i. Di samping itu juga ada juga yang menolak seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syatibi berdasarkan atas pertimbangan yang pertama, yaitu tujuan pelaku hilah ini sangat bertentangan dengan tujuan syariat, misalnya dalam kasus nikah tahlil. Yang kedua, akibat perbuatan hilah ini membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh syara. Yang ketiga, hilah merupakan pembatalan terhadap hukum. Misalnya, nisab dalam zakat merupakan sebab wajibnya zakat, sedangkan haul merupakan syarat wajibnya zakat. Yang keempat, alasan mengharamkan melakukan hilah melalui teori istikra atau induksi dari berbagai dalil. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 7 dan ayat 20, di mana di sini berkaitan dengan orang-orang yang munafik dan orang-orang yang bersikap ria. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat bukan menunjukkan kepatuhan, tetapi demi keamanan harta dan jiwa mereka. Demikian juga orang yang riak dalam beramal. Yang kelima, larangan hilah ini juga dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai dan orang-orang Yahudi. Melakukan hilah dengan merekayasa lemak bangkai untuk menambal perahu atau alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Ini menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tambahan, silahkan tambah di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.